Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menunaikan sholat subuh berjamaah dan juga kajian Ahad pagi bersama. Mudah-mudahan niat kita masing-masing dari rumah menuju majelis yang mubarak ini diiringi ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali kajian Ahad pagi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita memperhatikan kembali Quran surat At-Tin, tadi ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam keadaan yang sempurna. Kesempurnaan itu ternyata kalau kita kembali menengok bagaimana proses penciptaan manusia itu, dalam proses kandungan itu sudah jelas ya. Allah kemudian memproses penciptaan manusia itu dalam tahapan-tahapan, menjadi beberapa tahapan-tahapan yang langsung kemudian Allah satukan dalam proses yang begitu panjang. Kira-kira kalau dalam medis itu kan normalnya 9 bulan 10 hari. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana kemudian manusia ketika dikeluarkan oleh Allah dari perut ibunya masing-masing ini. Mengutip Quran surat An-Nahl ayat ke-78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Maknanya adalah manusia itu sangat lemah. Saking lemahnya, ketika bayi itu dilahirkan, maka cara menanganinya harus betul-betul dengan penuh ya, kehati-hatian. Karena secara fisik organ tubuhnya masih sangat lemah sekali. Dan kita ingat betul bahwa ketika pada posisi dilahirkan sang bayi ini, ketika ya misalnya kepalanya masih bentuknya belum pas begitu, biasanya pada saat kita memandikan kita pijat-pijat ya dengan penuh kehati-hatian, kemudian supaya ya, bentuk kepalanya ini lebih baik daripada ketika dilahirkan di awal begitu. Saking lembutnya, saking lunaknya, saking lemahnya. Tidak ada satupun bayi di dunia ini yang kemudian ketika dia merasa sakit lalu dia mengatakan, "Mama, papa, saya sakit." Bisanya cuman menangis. Nah, tidak mengetahui ilmu apapun. Nah, Allah kemudian memberikan potensi dalam diri manusia. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Kata kuncinya, garis bawahnya adalah agar kamu bersyukur.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pendengaran, penglihatan ini merupakan pintu masuknya ilmu pengetahuan dan apapun khazanah keilmuan pengetahuan dalam diri kita. Kita ini paling sering mengakses keilmuan ataupun informasi, paling sering itu adalah melalui pendengaran dan juga penglihatan. Meskipun Allah juga memberikan panca indera yang 5 itu, ada indera perasa, ada indera pembau, dan ada indera peraba. Tetapi yang paling dominan adalah pendengaran dan penglihatan. Makanya orang itu sering bicara, ya, setelah saya lihat, setelah saya perhatikan, setelah saya amati, kan begitu. Jarang kita kemudian memperhatikan orang mengatakan setelah saya raba, setelah saya bau, setelah saya rasakan. Nah, itu jarang. Artinya memang potensi terbanyak adalah melalui indera pendengaran dan penglihatan. Maka harus betul-betul kita jaga input yang akan kita masukkan ke dalam diri kita itu. Kedua akses ini harus betul-betul kita jaga. Makanya penyakit hati itu yang berkaitan dengan pendengaran namanya sum'ah. Penyakit hati itu yang berkaitan dengan penglihatan namanya riya. Nah, sum'ah itu dia senang sekali kalau misalkan amal solihnya itu ya dibawa ke sini, diperdengarkan di sana, terus dibawa begitu. Sementara riya itu adalah dia senang sekali kalau dia beramal soleh, dia dilihat sama orang lain, diperhatikan orang lain. Makanya sekarang kebutuhan media sosial itu menjadi kebutuhan yang utama dalam rangka untuk eksistensi diri. Nah, pada saat kita beramal, mudah-mudahan niat kita untuk nge-share berbagai macam aktivitas ibadah itu hanya untuk li'i'la'i kalimatillah, hanya untuk menegakkan agama Allah, menginspirasi orang lain, memberikan semangat kepada orang lain, dan sedang mendakwahkan apa yang kita kerjakan. Tapi kadang-kadang memang balutan-balutan dakwah itu seringkali ditunggangi dengan hawa nafsu. Makanya semoga riak-riak kecil maupun besar yang ada dalam diri kita itu senantiasa tidak ada, ya. Artinya saat kita nge-share apapun, ya, termasuk perbuatan-perbuatan baik, ini mudah-mudahan niatnya hanya untuk li'i'la'i kalimatillah. Ya, beberapa waktu yang lalu sempat viral, ya, di sekitaran Ka'bah itu ketika orang yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh itu rame-rame selfie saat tawaf, ya ngapunten, ya, harusnya ketika tawaf itu kan harus banyak mengucapkan doa-doa dan kalimat-kalimat thayyibah, tapi kadang-kadang waktunya habis untuk selfie, ya, sambil tawaf lalu selfie. Ya baik, artinya hari ini aktualisasi diri menjadi kebutuhan utama manusia. Bahkan saking ngetrennya dengan media sosial, apapun yang menjadi gerak nafasnya itu selalu harus berbau-bau media sosial. Sampai curhatan-curhatan yang paling kecil pun masuk ke dalam media sosial. Nah, ini kembali kepada pokok kajian pagi ini, bahwa mari, ya, pendengaran kita ini betul-betul kita jaga, ya. Di antara yang merusak pendengaran itu adalah ghibah, ya Bang, ya. Ghibah itu adalah membicarakan keadaan seseorang, ya, tanpa sepengetahuannya, ya. Jika itu salah, itu namanya fitnah, ya. Jika itu salah kemudian disebar, namanya fitnah. Jikapun itu benar, ya, tetapi yang bersangkutan itu tidak merelakan diri untuk diomong, itu namanya ghibah. Nah ini
Maka marilah kita sering-sering mendengarkan sesuatu yang baik dalam diri kita. Lalu pendengaran setelah itu adalah penglihatan ya. Maka Islam mengajarkan ghaddul basar ya. Menjaga pandangan ini penting ya. Jadi kalau misalkan pandangan kita itu secara fisik adalah yang baik-baik, maka kita akan sehat, Pak. Maka kita akan sehat. Tetapi kalau misalkan yang kita lihat itu adalah tayangan-tayangan yang tidak baik ya, sesuatu-sesuatu yang tidak benar, maka itu akan mempengaruhi kerja otak kita ya. Kalau tayangan-tayangan yang kita lihat itu misalkan kriminalisasi, kekerasan, yang sering kita tonton itu adalah kekerasan, maka itu akan mempengaruhi kerja otak kita, khususnya anak-anak kita ini. Anak-anak kita itu kalau dengan gadget yang dilihat persentase terbanyak, apakah informasi ataukah game-game online yang mengandung unsur-unsur kekerasan atau seperti apa? Sebab kasus bullying dalam bentuk fisik yang beberapa bulan kemarin viral di Jawa Tengah, di Kendal, sampai berujung pada kematian itu, ternyata itu adalah akumulasi tontonan yang sering dan terus dilihat sama dirinya. Dalam game online itu, kalau dia berhasil untuk mengalahkan bahkan membunuh musuhnya, maka dia akan mendapatkan reward. Nah, semakin banyak orang yang dia bunuh, semakin banyak musuh yang dia bunuh, maka rewardnya semakin besar. Itu di dunia maya. Tapi kalau prosentase melihat tayangan itu sering dan sering, maka tidak menutup kemungkinan ketika dia di dunia nyata, maka dia akan mencoba untuk melaksanakan atau melakukan apa yang dia tonton di dunia maya. Seperti ketika panjenengan sering yang dibuka YouTube itu adalah kajian-kajian Islam ya, itu pasti akan menyebabkan jenengan itu meningkatkan iman panjenengan. Yang jenengan tonton di YouTube itu misalkan murotal ya, kajian Islam dengan sekian banyak ustadz, insya Allah itu lambat laun akan menjadi kebiasaan yang baik. Namun sebaliknya, ketika yang jenengan lihat itu adalah yang buruk-buruk, maka akan menjadikan jenengan bahkan bersikap buruk. Dalam dunia maya itu ada yang namanya algoritma, Pak. Algoritma itu ngapunten, ketika di YouTube, ketika di Facebook jenengan sering melihat atau mencari mobil gitu misalkan, maka ketika jenengan buka YouTube, ketika jenengan buka Facebook, maka yang muncul pertama kali di beranda itu adalah mobil. Termasuk ketika jenengan mencari hewan kesayangan, hobi, itu yang banyak diakses, diakumulasi oleh mesin-mesin di media sosial itu, apa yang panjenengan paling banyak akses. Kira-kira seperti itulah nanti pada saat Allah mengumpulkan kita, kemudian kita dihisab oleh Allah, kita akan ditunjukkan apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, seperti ya, kalau dalam kecanggihan teknologi hari ini, seperti medsos itu merekam jejak kehidupan kita. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang masih aktif di, contohnya saya sebut Facebook begitu, saya yakin tiap tahun jenengan akan diingatkan atas postingan panjenengan di tahun sebelumnya, bahkan 10 tahun berikutnya jenengan baru diingatkan, bahwa 10 tahun yang lalu saya pernah mengunggah foto ini di Facebook. Itu akan diputar ulang, dan tidak ada satupun yang tertinggal. Nah, kira-kira seperti itulah nanti hisab itu. Jadi kita akan ditunjukkan, diputar, hari ini hari Ahad 14 Januari 2024 di Masjid Nurul Huda sedang berlangsung kajian Ahad pagi, yang hadir si fulan, itu begini. Itu catatannya jelas, rekam jejaknya jelas.
Maka kita itu harus betul-betul memperhatikan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, karena keduanya ini akan masuk ke dalam diri kita. Nah, tergantung yang mana? Tergantung yang ketiga ini, mohon maaf, tergantung afidahnya, hati nurani ini mampu memfilter atau tidak ya. Kita tidak bisa ya, kita sulit membatasi apa yang masuk melalui pendengaran dan penglihatan kita, Bapak Ibu. Tapi ada filter yang bisa kita ya, andalkan, yaitu hati nurani. Ini kadang-kadang seseorang itu hati nuraninya ini banyak yang tajam dan juga banyak yang tumpul. Orang kalau hati nuraninya tajam, Pak, itu instingnya kuat. Kenapa? Karena biasanya hati nurani itu memberi sinyal. Pada saat kita dihadapkan pada satu kegiatan, satu urusan tertentu, kok itu tidak baik, itu biasanya hati mengirimkan sinyal ke dalam otak kita, kepada otak, ting, jangan gitu, ting, jangan. Tapi biasanya kalah sama keadaan, biasanya kalah sama tuntutan, biasanya kalah sama lingkungan. Akhirnya sinyal yang sudah dikirimkan hati ke dalam otak kita itu kita tutup lagi. Ya nggak apa-apalah, ini kan begini, tek gitu. Semakin sering kita menutup sinyal itu, semakin sering kita mengabaikan sinyal itu, maka lama-kelamaan itu akan menjadi tumpul ya. Makanya dalam Al-Quran itu disebut dengan basoir, jadi penglihatan, tapi yang tidak dilihat hanya dengan sekedar kasat mata, tapi yang kemudian dilihat oleh mata apa, Pak? Mata hati ya. Biasanya ini, mohon maaf, ibu-ibu itu firasatnya itu tinggi. Ibu-ibu itu kalau misalkan dalam keluarga itu misalkan terkait dengan aktivitas atau pilihan anak misalkan, itu biasanya firasatnya ibu itu kuat ya. Nah, itu firasat seorang ibu itu, saya menyaksikan sendiri bagaimana ibu saya, bagaimana nenek saya itu ketika ada sesuatu yang perlu diputuskan ya, istilahnya berhenti dan istilahnya berpikir sejenak, kemudian mata hatinya ini keluar, jangan, silahkan begitu. Ada keputusan-keputusan yang diambil dari mata hati yang tinggi itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penglihatan, pendengaran dan hati nurani Allah fungsikan supaya kita bersyukur. Kenapa begitu? Karena kemudian ketika manusia yang baru dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun, ini lama-kelamaan memiliki ilmu, Bapak Ibu ya. Dalam proses perkembangan hidupnya, kemudian manusia ini memiliki ilmu pengetahuan, fisiknya semakin kuat seperti kita hari ini. Kemudian Allah rezekinya Allah tambah ya, karirnya kemudian ada. Kemudian Allah bungkus itu, Allah memberikan garis bawah, diberi pendengaran, diberi penglihatan, diberi hati nurani. Ini kelak akan menyebabkan dirimu seperti ini menjadi ini, menjadi itu. Tapi Allah tidak ngurus itu semua, tidak mau tahu, mau jadi apapun, mau punya apapun, mau tinggal dimanapun, Allah tidak mau tahu. Yang penting Allah minta la'allakum tashkurun ya, agar kamu bersyukur. Nah, Bapak Ibu, bersyukur dalam makna konteks yang lebih luas itu ya, menurut saya itu adalah mendaya gunakan seluruh potensi yang hari ini Allah sedang titipkan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun potensinya, apapun titipannya, apapun karunianya ya, kalaupun itu adalah kesehatan, maka mari Bapak Ibu kita manfaatkan kesehatan kita ini yang kita nggak pernah tahu kapan sakit itu akan datang. Maka mumpung kita masih sehat, maka mari kita memaksimalkan itu semua untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu yang Allah karuniakan harta benda yang melimpah, alhamdulillah, mari kita manfaatkan betul harta benda itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Hari ini yang Allah titipkan ilmu pengetahuan kepada Bapak Ibu, monggo silahkan kita manfaatkan betul-betul ya, untuk kita mendekat kepada Allah.
Bahkan kalau kita merasa tidak memiliki apapun, ya, kita masih punya diri kita sendiri dan keluarga kita. Justru itu nanti yang akan menjadi pertanyaan Allah kepada kita. Maka mari menjadi ayah yang baik, maka mari menjadi ibu yang baik, maka mari menjadi kakek yang baik, maka mari menjadi nenek yang baik. Yang hadir ini banyak kakeknya atau banyak ayahnya di sini, ya? Ya, fasenya sudah fase kakek ini, sudah fase nenek, ya. Yang ayah kula kali sesahali, ya. Ya. Nah, potensi itu kemudian menuntun kita kepada dua jalan. Quran Asy-Syams, ya, ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kedurhakaan dan ketakwaan. Nah, ini Bapak Ibu, banyak yang mempengaruhi kita ini mau milih jalan fujur atau mau milih jalan takwa. Itu pengaruhnya, yang mempengaruhi itu banyak. Pertama tentu keluarga. Bersyukur jika hari ini kita hidup di tengah-tengah keluarga yang religius. Religius itu mohon maaf, tidak harus selalu lulusan pondok pesantren. Kula mboten mondok ya Pak Ustadz, mboten napa-napa. Nek saged yoga kali putu-putune mondok. Nek pun terlanjur jenengan, kok jenengan kepengin mondok, nggih monggo. Tapi kinten-kinten wonten pondok sing nampi tiang-tiang sing sepuh-sepuh. Enten. Nggih teng masjid mawon lek ngoten nggih ya. Kajian-kajian, majelis-majelis kan kathah. Mau wempeng yuswae pun 65, aku kepengin mondok pokoknya, kepengin mondok, monggo. Lek enten sing nampung. Mangke mboten teng asrama, tapi kali Pak Yai ne teng dalem nggih. Itu yang pertama, keluarga. Yang kedua, mari kita lihat kalau anak-anak kita itu kemudian usianya usia belajar, maka sepertiga waktunya itu habis di lembaga pendidikan, Bapak Ibu. Sepertiga waktu anak-anak kita itu habis di sekolah. Kalau kuliah berarti habisnya di kampus. Maka mari kita perhatikan, kita pilih betul, ya, kita pilih betul. Kalau boleh saya katakan Pak, TK sama SD itu mutlak keputusan orang tua, 100% yang menentukan adalah orang tua. Saya nggak pernah lihat, nggak pernah tahu bahwa ada anak memutuskan saya sekolah di sini mah, di TK ini, kemudian dituruti 100%. Itu biasanya yang cari informasi adalah orang tuanya. Tapi kalau SMP prosentasenya itu 50-50. Karena anak sudah biasa diajak diskusi. Ayo le, SMP mana? Mondok di mana? Itu diskusi. Kalau SMA sudah 75-25. Yang 75 itu anak-anak kita, yang 25 kita. Nah, kalau kuliah itu 100% itu anak kita, tapi ayah ibunya ini memberikan pandangan-pandangan. Nah, Bapak Ibu. Yang ketiga, jalan fujur, jalan takwa itu tergantung teman-teman yang ada di sekelilingnya, kolega-koleganya. Ya. Sampai-sampai Rasul mengatakan, almar'u ala dini khalilihi. Agama seseorang itu bergantung pada agama teman-temannya. Circle-nya, lingkarannya itu banyak baiknya atau banyak buruknya. Jenengan kalau circle-nya itu orang-orang soleh Pak, insya Allah kita akan selalu terbawa kepada arus kesolehan, kebaikan. Mau melenceng, teman-temannya lurus, katut terbawa arus yang lurus. Mau males sedikit padahal azan sudah tiba, diampiri sama teman-temannya. Ayo Pak ke masjid bareng-bareng. Mboten sempat ngeleset. Ajenge ngeleset, diseret, ditarik, diajak solih lagi, diajak baik lagi. Kendor dicari. Kemana ya? Di antara jamaah sholat subuh ini yang biasanya hadir, kok hari ini nggak datang? Didatangi ke rumahnya. Nah, gitu. Itu kalau lingkaran kita adalah lingkaran orang-orang yang baik. Pak, Bu, bayangkan kalau di rumah itu lingkungannya baik, bapak-bapak yang kerja ini tempat kerjanya lingkungannya baik, lalu masyarakat setelah dia bekerja itu kemudian baik, Masya Allah,
Jadi 3 tempat ini baik semua, insya Allah kita akan selalu dalam keadaan baik. Sebaliknya kalau circle kita itu circle yang buruk, ya kita mau soleh kemudian dikatakan, kita mau baik dikatakan sok alim, nah gitu ya. Kita mau sholat, alah nggak usah sholat dulu ya. Kita mau baik kemudian dalam circle kita itu, ayolah coba ini sedikit aja, momentumnya kan baik, tahun baru, masa kita lewatkan dengan begitu aja, ayo sini coba senang-senang, happy gitu. Ada loh Pak orang itu yang kemarin kalau tahun baru itu ya, pesta miras di mana-mana ya kan. Mungkin kita sempat dulu waktu-waktu muda itu mengalami itu ya. Tuh luar biasa. Kita makanya yang seperti ini kalau circle kita itu lingkarannya itu orang-orang baik. Ini kita ini tidak kenal begitu-begitu. Tapi ketika kita betul-betul tahu, mengerikan. Makanya pusaran itu menentukan bagaimana agama kita. Mudah-mudahan yang hadir di Masjid Nurul Huda ini semuanya orang-orang baik, ya. Orang-orang yang senantiasa mengajak dalam kebaikan. Nah, kenapa ini penting Bapak-bapak, Ibu-ibu? Karena jalan ketakwaan, jalan fujur, ya kedurhakaan, ini kelak akan menentukan terminal akhir kita. Kita mau di surganya Allah ataukah kita maunya di nerakanya Allah. Iya, penentuannya sekarang. Penentuannya sekarang di dunia ini, nanti keputusannya di akhirat. Tapi langkah kita di dunia ini menentukan sekali. Ini saya sangat senang kalau misalkan dalam keluarga itu ya kakeknya Masya Allah baik, neneknya baik, bapak ibunya baik, anak-anaknya itu tidak sempat tidak baik, tidak baik. Karena begitu lihat kakeknya azan, Masya Allah, kakek ke masjid. Lalu nengok lagi, loh bapak saya sholat. Nengok lagi, ibunya sedang ngaji. Nengok lagi, kakaknya sedang tilawah Quran. Jadi yang dilihat oleh adik-adiknya itu baik-baik semua. Nah, kalau yang dilihat kemudian buruk-buruk, menjadi akan semakin buruk. Nah, ini mudah-mudahan Pak Nge. Jadi keluarga kita, ayo kita perhatikan. Karena jalan takwa, jalan fujur itu support sistemnya, daya dukungnya itu banyak. Ya tadi itu keluarga. Makanya kalau kita lihat di jalan-jalan itu, misalkan ada yang betul-betul dalam kondisi yang frustasi, putus asa, itu biasanya paling banyak berasal dari keluarganya. Kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu adalah broken home, rumah yang rusak, rumah tangga yang rusak itu kemudian menjadikan anak-anak ini akan mencari tempat baru yang mungkin akan lebih baik. Kok ternyata di tempat yang baru malah lebih jelek, ya Allahu a'lam bishawab. Ya, tapi yang utama adalah keluarga. Oleh karena itu, maka mari ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita jadikan ya potensi ya yang utama itu keluarga menjadi sangat baik dalam kehidupan ini. Begitu. Nah, kalau kira-kira saya beri statement seperti ini, setuju enggak Pak? Bahwa surga itu murah, neraka itu mahal. Setuju apa tidak? Halo? Surga itu murah, neraka itu mahal. Setuju apa tidak? Yang tidak setuju boleh angkat tangan. Ya, sebentar. Ilustrasinya begini. Nah, ini Pak, mohon maaf. Surga itu murah, neraka itu mahal. Nah, banyak orang kemudian di gambar yang pertama atas itu berjudi. La'bul maisir itu berjudi, jelas itu diharamkan sama Allah. Tapi banyak orang yang ingin potong kompas, jalan pintas, pengen cepat kaya dengan berjudi. Karena dia berpikir logika matematisnya itu, kalau saya mengeluarkan sekian, itu yang dalam benak pikirannya itu kalau mendapatkan yang sekian. Itu kalau dapat, sering kalinya itu tidak dapat. Kalaupun dapat tidak pernah puas. Kalau dapat yang pertama pasti ingin dapat yang lebih banyak. Nah, itu biasanya yang dikeluarkan jauh lebih banyak. Efek judi online itu luar biasa. Judi biasa itu luar biasa.
Saya suatu ketika bertemu dengan teman saya, Pak. Waktu saya kemarin itu ke Kalimantan Timur, ke Samarinda, akhir tahun 2022 itu. Di Samarinda itu saya bertemu dengan kawan yang kebetulan dulu satu pondok sama saya, lulusan pondok, Pak. Nah, singkat cerita begini, dia memenangkan tender pembuatan pom mini di Bojonegoro. Jadi di Bojonegoro itu pom mini tendernya kena sama dia. Tapi dia kemudian bermain judi online, ya, bermain judi online. Ya, alhasil, ya, uang hasil pemenangan tender itu habis, mobilnya habis, rumahnya juga habis. Dia kemudian pindah ke Samarinda. Di sana ada kakaknya yang kebetulan juga usaha di sana. Pada saat saya datang ke sana, saya telepon itu agak sedikit menangis gitu kira-kira, karena hanya sekedar mentraktir minum kopi itu tidak bisa. Lalu memberikan nasihat kepada saya, cukup saya saja yang seperti ini, kamu jangan. Itu judi online. Nah, judi, Pak, ya, kalaupun dapat uang, kalau kemudian ketangkap, ini juga resikonya tinggi, ya. Jadi itu yang dinamakan bahwa neraka itu mahal. Untuk mendapatkan harta benda itu loh mahal, ya. Kalau kita kerja yang halal itu barokah, Pak. Kita berangkatnya saja waktu kerja itu kita salim, anak-anak salim, istri salim, didoakan, itu yang halal. Sepanjang perjalanan kita mendapatkan pahala. Kalau kita mendapatkan upah dari apa yang kita kerjakan, itu bonus di dunia. Tapi kita minta supaya bonus di akhirat jangan sampai hilang. Makanya saya diajarkan sama guru saya, setiap saya gajian, menerima gaji di akhir bulan itu, Pak, saya diminta berdoa. Ya, doanya bahasa Indonesia saja. Ya Allah, aku ambil jatahku di dunia, semoga ada yang tersisa di akhirat. Jangan sampai yang kita kerjakan ini kemudian dibayar lunas di dunia saja. Di akhiratnya kosong, tidak ada apapun yang menjadi amal soleh kita. Nah ini, jadi itu ya, neraka itu, surga itu murah, neraka itu mahal. Seperti ini judi. Saya tidak pernah lihat orang judi seperti ini kemudian digelar di depan halaman. Ayo rame-rame judi, pastinya sembunyi, ya. Cara melaksanakannya pun itu loh sembunyi. Tapi yang halal, coba jenengan tingali bakul bakso niku, tukang bakso keliling itu malah ditawarkan tek bakso, tek bakso gitu. Ya kalau judi masa ayo judi gitu. Nah, ya. Yang halal, Pak, yang halal itu nikmat sekali. Nah, yang kedua, minum-minuman keras, ya. Air putih ini loh, Pak, kita minum itu dengan bismillah, kita minum di depan rumah, glek itu segar napa mboten? Kita minum di pegunungan, segarnya luar biasa, Masya Allah, nikmat sekali. Masuk ke dalam tubuh kita itu tidak ada reaksi yang aneh-aneh. Itu air putih, nggak ada yang aneh, Pak, jenengan minum air putih, sehat. Tapi kalau jenengan minum minuman keras, ya, pernah lihat orang minum minuman keras di lapangan bebas begitu di depan rumah, santai sambil minum miras, ya. Cara membelinya sembunyi-sembunyi, cara minumnya sembunyi-sembunyi, reaksinya aneh-aneh. Bahkan tidak sedikit yang berujung kepada kematian, dioplos macam-macam. Ya. Minum-minuman keras itu sudah keras, campurannya aneh-aneh. Tubuh kita ini tidak bisa menerima, Pak. Jelas loh, Allah tahu betul bagaimana struktur tubuh kita, organ tubuh kita itu. Makanya yang ditekankan dalam Al-Quran itu yang bagaimana? Halalan
thayyiban. Loh Pak, yang dimasukkan saja itu yang Allah minta, itu yang baik-baik, ya, yang halal, yang jernih, yang jelas, yang baik. Allah tahu betul bagaimana dalam tubuh kita itu, struktur susunannya seperti apa itu tahu. Jangan dikasih yang macam-macam, rusak. Dari sifatnya saja, sifat makanannya itu sudah haram, dari zatnya itu sudah merusakkan tubuh kita. Saya belum pernah tahu ada orang habis minum keras, minuman keras terus jadi gagah berani gitu. Kalaupun gagah itu karena saraf-sarafnya putus Pak, tidak bisa mikir yang benar dan yang jelek, jadi berani. Oh iya, teman-teman saya dulu juga begitu. Kalau mau tawuran itu minum minuman keras dulu. Oh tawuran, ya ndak eling apa-apa. Ya tapi ya nggak akan sekuat ketika dalam keadaan sadar. Makanya Allah itu melarang wala taqrabus sholah wa antum sukaro. Jangan kau dekati sholat pada saat engkau dalam keadaan tidak sadar, mabuk. Itu tidak boleh Pak mendekati sholat, karena tidak mungkin bisa sholat tidak sadar. Makanya waktu mabuk jangan sampai naik kendaraan. Itu ini mabuk. Mudah-mudahan generasi kita tidak ada yang menjadi pemabuk. Amin Allahumma amin. Ini bahaya. Nah sekarang bukan hanya miras Pak, nggih. Sekarang yang masuk ke dalam anak-anak kita itu apa? Narkoba. Peredaran narkoba itu sekarang sudah tidak hanya di level kota Pak, di level-level kampung-kampung. Pengedarnya itu bukan orang yang berduit Pak. Orang-orang yang tidak kerja-kerja itu jadi pengedar juga. Ketangkep itu ya cuman bisa nangis saja. Nauzubillah. Ini mudah-mudahan, makanya tadi itu Pak, ayo kalau anak-anak kita ini usia remaja, kita aware. Ya kita nggak memaksudkan dia sebagai anak kecil, tidak, tapi kita tahu betul siapa teman-temannya, circle-nya siapa. Ayo kita perhatikan gitu. Lalu yang berikutnya ini Pak, ini, kawanan kriminal di jalan ya. Ini saya mau tanya, hasil sama resikonya lebih tinggi mana? Halo? Resiko sama hasil lebih tinggi mana Pak? Resiko. Kita tidak pernah tahu dalam dompet itu, dalam tas itu isinya apa. Kita ambil aja. Naasnya kalau ketangkep ya itu pasti mati ya. Makanya banyak orang kemudian berpikir instan, mendapatkan sesuatu dengan cepat, sampai-sampai mengambil hak milik orang lain itu menjadi profesi ya, gitu. Menjadi profesi, bukan lagi kebiasaan, tapi profesi yang direncanakan, disistematiskan. Ya memang isinya dunia itu begitu Pak. Sejak awal Allah mengatakan dunia itu isinya dua. Ya isinya itu adalah kedurhakaan dan ketakwaan. Kita yang di jalan yang mana? Kita tinggal milih, mau jalan takwa atau mau jalan durhaka. Ada resikonya masing-masing, ada caranya masing-masing, ada jalannya masing-masing, ada tempatnya masing-masing, terakhir ada balasannya masing-masing. Surat Al-Zalzalah ayat terakhir, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ada balasannya. Nah ini Pak, curanmor, jambret, rampok. Beberapa pekan yang lalu di depan rumah saya, setelah sholat subuh itu ada ibu-ibu itu teriak, jambret gitu. Ternyata ibu ini dijambret. Radius 100 meter terdengar suara brak. Yang jatuh ibunya ternyata. Mukanya Masya Allah. Ya, itu luar biasa, jambret. Ya jadi ya ayo Pak, ini tontonan-tontonan di media sosial itu luar biasa. Ini kemudian yang keempat,
Yang terakhir apa nih Pak? Katakan tidak pada korupsi. Nah ini korupsi itu luar biasa ya, banyaknya sekarang. Kalau mau boleh kita tambahkan di sini, ada yang sekarang lagi marak dan gandrung di anak-anak itu gangster ya Pak ya, itu gangster ya. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak termasuk di dalamnya, sebab gangster itu ternyata bukan berisi anak-anak yang tidak punya uang dari keluarga yang miskin, tidak ya. Rata-rata gangster itu ya anak-anak dari orang-orang yang berduit. Pernah kita menganalisa dari sisi motor yang digunakan, itu motornya baik-baik Pak, bagus-bagus. Lalu tampilan fisik anak-anaknya itu juga bersih-bersih. Senjata yang digunakan itu juga senjata yang tidak murah. Berarti kita menarik kesimpulan bahwa yang berada di dalam anggota gangster itu bukan berisi anak-anak orang miskin, tapi itu sudah menjadi gaya hidup, ngapunten. Itu menjadi lifestyle bagi anak-anak. Jadi kan memang di anak-anak remaja itu banyak komunitas yang itu menjadi gaya hidup. Ternyata gangster itu bukan tentang kriminalisasi Pak. Kalau zaman saya dulu SMP masih remaja, itu tawuran, betul-betul tawuran. Tawuran itu ada lawan Pak, ada lawan, janjian. Antara SMP 1 sama SMP yang berikutnya itu janjian. Waktu berangkat sekolah janjian, nanti pulang sekolah jam 2 berapa? 10 lawan 10. Di mana? Di sana, di sawah A begitu. Itu janjian Pak. Itu motifnya memang perselisihan. Tapi kalau gangster ini motifnya itu lifestyle, gaya hidup, karena nggak punya musuh Pak. Karena nggak punya musuh, dia punya sesuatu yang dia viralkan ya. Semakin banyak anggotanya, semakin dia menebar ancaman, semakin senang dirinya. Nah ini menjadi lifestyle, gaya hidup. Hati-hati ya. Ya mudah-mudahan anak-anak kita sekali lagi Allah lindungi tidak menjadi bagian daripada ya komunitas-komunitas yang tidak baik dalam kehidupan ini. Ini. Nah, ini halal Pak. Foto yang berikutnya. Halo. Yang ini foto haram berujung pada neraka. Ya, mahal Pak ini. Korupsi itu kalau kena tangkap hukumannya kan penjara ya. Dan itu mengerikan. Ya, mengerikan. Tapi yang ini Masya Allah, foto halal semua, murah ini Pak. Bersedekah, ngasih uang, terang-terangan boleh, sembunyi-sembunyi juga boleh. Tilawah Quran itu yang kedua, dalam keadaan apapun bisa Pak. Berprofesi jadi apapun bisa. Apalagi sekarang ada HP yang di dalamnya ada Al-Quran digital. Jadi jenengan sewaktu-waktu bisa membuka Al-Quran digital, baca Quran digital gitu. Jadi tidak ada batasan sekarang ya. Kemudian sholat halal, menjadikan diri kita sehat, akal dan pikiran jasmani kita sehat. Yang berikutnya tersenyum. Tersenyum, rahasia awet muda itu adalah tersenyum. Semakin sering orang itu tersenyum, maka saraf-saraf dalam mukanya itu, wajahnya itu ya, semakin elastis. Tapi kalau kita ini bawaannya cemberut, dapat rezeki cemberut, apalagi tidak punya uang jadi malah lebih cemberut. Nah ini Islam mengajarkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi mari Pak kita menjadi orang yang mudah tersenyum. Ini halal semua Pak, murah. Senyum itu mahal apa mboten? Halo ibu-ibu, senyum itu mahal apa murah? Murah. Senyum aja loh Pak, disenyumin aja.
menjadi pribadi yang mudah tersenyum, itu akan menjadi pribadi yang mudah diterima oleh orang lain. Saya ulang, kalau kita mau menjadi pribadi yang murah senyum, maka kita akan menjadi pribadi yang mudah diterima orang lain. Orang itu mengamati, bapak itu loh murah senyum, jadi insya Allah orangnya baik ya, gitu. Oke, baik. Nah, potensi-potensi yang tadi Allah berikan baik melalui pendengaran, penglihatan maupun hati nurani, maka mari kita amalkan, proyeksikan dalam bentuk perbuatan, Pak. Oke. Ini yang pertama, ini kutipan. Jangan pernah menunggu orang berbuat baik baru kita membalasnya. Ini, Pak. Kita ini kadang-kadang kan butuh umpan. Ya, dia baikin saya kok, maka saya juga akan membaiki dia. Sebaliknya, dia nggak pernah berbuat baik pada saya, maka jangan harap saya berbuat baik kepada dirinya. Itu berarti maknanya kita akan berbuat baik kalau kita dibaiki orang, tapi kita tidak akan memperbaiki orang lain kalau kita tidak diperbaiki orang lain. Berarti sifatnya ini kita menunggu, tidak jemput bola. Kalau gaya Rasulullah menyampaikan Islam seperti ini, insya Allah sampai hari ini Islam tidak akan sampai ke Indonesia, dan hanya beberapa waktu sudah akan habis Islam. Rasul itu, Pak, suatu ketika surbannya ditarik oleh orang Badui. Surbannya beliau ditarik. Maka yang reaktif itu bukan Rasulullah, Umar langsung. Tapi tidak. Bagaimana kemudian ketika Rasulullah dilempari oleh penduduk Taif waktu itu, sampai kemudian pelipisnya berdarah. Itu kalau misalkan Rasulullah membalasnya dengan tidak baik, maka yang terjadi di Taif itu adalah ya, kebinasaan. Karena Jibril sudah menawarkan bantuan kepada Rasulullah, akan melemparkan separuh dari gunung yang ada di Taif itu untuk ditumpahkan ke penduduk Taif. Tapi kata Rasul apa? Jangan. Kelak di kemudian hari semoga anak keturunan dari orang-orang Taif ini menjadi pembela-pembela Islam. Maka benar. Sekarang kalau kita umroh, biasanya paketan umroh itu ada city tour ke Taif. Dan Taif itu Masya Allah ya, baik sekali, luar biasa sekali. Di sana ada makom yang namanya Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah dari Abbas. Di sana juga ada Masjid Ibnu Abbas. Ya, itu luar biasa, Pak. Barokah sekali. Nah ini ya, yang harus kita lakukan adalah mulai terlebih dahulu, bahkan bila pun kebaikan kita tidak dibalas pun bismillah. Meskipun tidak dibalas tidak apa-apa, Allah Maha membalas perbuatan. Jangan pernah mengharapkan balasan orang lain, tapi yakinlah bahwa Allah selalu membalas perbuatan kita. Ini surat Ar-Rahman ayat 60. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula ya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Itu, Pak. Ya, surat Al-Isra ayat 7, jika kamu berbuat baik ya, berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Itu, Pak. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Dan banyak hal buah kebaikan bahkan bisa kita jumpai saat kita masih berada di dunia ini. Ini kemudian ada statement yang lain, lakukan segala kebaikan sekecil apapun karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke surga. Ya, barangkali yang nanti akan mengantarkan kita surga itu karena kita menyeberangkan nenek-nenek. Oh, barangkali yang mengantarkan kita ke surga itu kita memberikan nasi bungkus kepada tukang beca. Oh, barangkali nanti yang akan mengantarkan kita surga itu karena kita menolong orang yang bannya bocor. Oke, itu, Pak. Kebaikan-kebaikan kecil yang sering kita abaikan. Saya mau tanya lagi nih, Pak. Ngapunten. Tes sosial kita, Pak. Kalau di jalan jenengan papasan sama orang yang nuntun sepedanya, ya, kok bannya itu utuh, berarti yang bermasalah adalah biasanya bensinnya. Saya mau tanya, jenengan milih atau jenengan milih berhenti? Halo bapak-bapak,
Jenengan milih wer atau milih berhenti? Wer. Kalau dilihat terus berarti berhenti Pak ya. Banyak motif kejahatan. Iya. Ya. Ya, itulah kondisi sekarang Pak. Ya, memang kadang faktor kejahatan itu juga muncul. Kadang kita mau baik, kemudian kita beri jangan-jangan saya dibegal gitu. Kenapa? Harus waspada. Ya, kadang-kadang waspada itu kemudian akhirnya kita milih gitu. Diweri semua. Ya. Ini slide terakhir, Pak. Pas. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini jelas surat At-Tahrim ayat ke-6 itu ya. Jadi surat At-Tahrim ayat 6 itu Pak, ternyata mohon maaf konklusinya begini, kesimpulannya begini. Jadi apapun kita di luar rumah, ya, jadi apapun, siapapun kita di luar rumah, tapi pada saat kita kembali ke rumah, kita akan dipanggil ayah, kita akan dipanggil ibu, kita dipanggil kakek, dipanggil nenek. Yang itu maknanya tanggung jawab tertinggi kita itu ada dalam keluarga kita. Matur nuwun, Pak. Jadi matur nuwun. Ya, mari Pak, kita konfirmasi keluarga kita masing-masing. Ya, kita pastikan anak keturunan kita. Karena itu yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo Pak, pulang dari sini kita konfirmasi anak kita konfirmasi kalau sudah punya menantu, kita konfirmasi menantu kita konfirmasi cucu kita. Ayo kita ajak Pak, ayo kita ajak, pokoknya kita ajak yang baik-baik, kita ajak yang benar-benar. Supaya apa? Supaya kita nanti semuanya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tanggung jawab terberat keluarga itu ini Pak, mencegah diri dan keluarga dari siksa api neraka. Panas sekali, ngeri kali. Tidak ada hukuman paling mengerikan kecuali hukuman Allah di neraka. Sampai sekarang sedang ada di bioskop itu apa? Film apa Pak? Iya, siksa neraka. Sekarang ada di bioskop itu sekarang viral film siksa neraka. Itu gambaran kecil loh Pak. Tapi berapa orang yang kemudian bertobat setelah melihat film siksa neraka? Nah, ya mudah-mudahan kita dan keluarga kita itu dijauhkan dari siksa api neraka, didekatkan dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan. Siap. Ini seperti itu di masyarakat. Saya kira cukup. Nggih, marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.